Alhamdulillah kita sudah sampai. Alhamdulillah akhirnya menemukan rumahnya Bu Mus. Oke, sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama Cukre, dan di sini saya mencari-cari rumahnya Bu Mus dan Pak Ustadz Hanafi dan Mbak Wulan, dan alhamdulillah saya sudah kontak-kontakan sama Bu Mus. Saya di Sherlock ke rumah ini. Tadi saya tanya-tanya di pinggir jalan rumahnya Pak Ustadz Nasin di mana, katanya di sini. Cuman kok tutupan ya. Dan ini saya parkir di rumah kosong, rumahnya depan situ sahabat-sahabat. Nah, sebelum kita ke sana, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utufi biha harol wabah ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat-sahabat, di sini saya menggunakan kembang kamboja, bukan berarti agama saya adalah Hindu ataupun Buddha. Di sini agama saya sampai mati pun saya tetap Islam, dan saya hanya menyukai kembang. Saya menyukai kembang bukan berarti saya cewek, walaupun rambut saya gondrong bukan berarti saya banci. Di sini saya hanya menyukai wewangian, seperti halnya Rasulullah suka dengan wangi-wangian dan kebersihan. Begitu pula dengan saya membenci tempat yang kumuh, yang kotor, yang artinya saya adalah menyukai tempat yang bersih dan saya suka wangi. Jadi bunga itu wangi supaya saya itu selalu wangi, seperti itu ya sahabat-sahabat, itu filosofinya. Oke sahabat-sahabat, kita langsung ke sana saja ya. Tapi kok rumahnya tutupan ya, mendung cuacanya sahabat-sahabat. Ini apa ini? Bel itu apa? Bela? Kok bela? Apa? Ya itu loh, dipencet ting dung gitu. Bel itu belakang gitu. Oh, ting dung gitu. Ya gitu. Nah, ini nggak bisa ting dung. Itu loh, ada panahnya itu loh, Go. Ini panah ini. Ting dung. Maksudnya yang sebelah situ. Sebelah situ mana? Kiri. Kiri sini. Ting dung. Itu pencet tombol itu, Gus. Yang di dahan ini. itu. Oh. Ting dung nggak bunyi. Pencet, Gus. Oh, pencet. Ya. Pencet. Nah, bunyi kan. Pencet. Nah, itu. Assalamualaikum. Oh, nggih. Loh, Gus Nur. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sama siapa, Gus? Sendirian, Pak? Sama Cukai? Kenapa, Pak? Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa, Gus. Sendirian bener, Gus? Iya, Pak. Iya. Enggak apa-apa, Gus. Silakan masuk. Oh, Silakan gitu. masuk. Iya. Monggo, Gus. Saya mau ketemu sama Bu Mus, ada, Pak? Oh, ada. Bu. Aneh, siapa? Gus Nur. Gus Rawuh. Nggih. Mbak Wulannya ada? Enggak mulainya ada. Ada. Monggo silakan masuk. Oh iya, Monggo, Gus, silakan. Nggih. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa, Gus. Enggak apa-apa. Tenang aja, Gus. Enggak apa-apa. Silakan duduk, Gus. Oh, iya. Nggih.
mic-nya buat Bumus. Oh iya. Bumus, mohon maaf boleh pasang Bisa, mic-nya? ya. Oke, ini saya duduk di sini saja ya. Oh iya. Monggo, monggo. Monggo. Silakan, monggo. Alhamdulillah saya sampai di sini. Sehat Pak Mus, Pak Hanafi, Alhamdulillah. Bu Mus gimana? Alhamdulillah sehat. Mbak Wulan Gus. gimana? Oke. Jadi langsung to the point saja ya. Karena waktu saya tidak bisa lama-lama. Yang pertama saya silaturahim, yang kedua saya pengen ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, tempo hari kan saya pagi-pagi itu sudah ke rumahnya jenengan ya. Saya mengatakan saya akan datang siang hari dan pengen menanyakan sama Mbak Wulan untuk kejelasannya. Ternyata siangnya saya datangi gerbang rumah tertutup dan saya sudah tanya-tanya sama tetangga, sama masyarakat di situ, katanya memang pergi. Lah saya tanya-tanya kemana perginya, nggak ada yang tahu. Maaf ya Gus, kalau boleh saya tanya, kok Gus Nur bisa tahu rumah saya yang sekarang ini? Bisa tahu rumah jenengan? Informasi dari siapa Gus? Oh, sebelumnya saya mau minta maaf, saya mau tanya, ini rumah siapa sebetulnya? Oh iya Gus, ini adalah rumah peninggalan orang tua saya dulu Gus. Oh, berarti yang artinya rumah warisan yang Warisan dari orang tua saya. Oke, kalau Nah, yang saya di sana kan dari rumah pihak istri. oh yang Gus. rumah kemarin itu rumahnya Bu Mus. Siap Gus. Oke. Iya, Nah. saya heran. Heran kenapa, Pak? Kok Gus Nur sampai bisa tahu rumah saya yang baru, padahal padahal Bu, sewaktu kita mau pindah ini kan kita sudah sepakat toh Bu. Nggih. Sepakat, maksudnya sepakat apa ini? Sepakat maksudnya memang kesepakatan Gus, kita mau pindah rumah ini yang tahu itu hanya intern keluarga saya Gus. Yang tahu cuman keluarga. Nah, jadi saya mohon maaf kok Gus Nur sampai bisa tahu yang ngasih informasi siapa Gus. Oh, itu ya nggak penting sih. Yang penting kan saya sudah datang ke sini. Gitu. Yang menjadi ganjalan hati saya tuh Gus. Oh, menjadi ganjalan. Jadi kalau itu nggak penting ya bagi saya untuk menjawab ya. Cuman saya di sini kan pengen memberikan pertanyaan di sini. Kok Mbak Wulan kenapa lirik-lirik terus, kenapa Mbak Wulan? Kok kelihatan gelisah, tegang, aneh? Kenapa Mbak Wulan? Hah? Dari kemarin jawab setiap ketemu sama Gus Nur jawaban. Enggak, saya tanyanya sama Mbak Wulan bukan sama Pak Ustadz. Mohon maaf Pak maksudnya Ustadz. Saya kok jawabannya hanya seperti itu gitu loh. Gus. Oke. Tolong. Dan gini, kalau Mbak Wulan nggak mau menjawab, oke lah. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Saya siang kan mau ketemu di rumahnya Bu Mus. Tuh. Mau kejelasan tentang yang dirahasiakan oleh Mbak Wulan. Nah, Oke. kenapa Bu pindah ke sini? Siapa yang ngajak pindah ke sini? Yang ngajak pindah ke sini Bapak Abi. Oke, Bapak Pak Hanafi. Ustadz ya. Iya. Nah, jenengan kok mau? Lah karena gini alasannya Abi malu sama tetangga. Ini nanti pasti akan tahu, lama-lama tetangga pasti akan tahu. Oke. Ya. Sementara gimana Bu kita sekeluarga kalau pindah dari sini gitu. Pindah dari sini maksudnya Dari di rumah jenengan. saya ya. Terus pindah ke sini Iya. dengan dasar supaya tidak menanggung malu diketahui oleh tetangga jenengan. Betul. Dan sampai nurut gitu ya. Iya. Lah Mbak Wulan sendiri mau diajak ke sini? Saya ngikutin ibu aja. Oh, ngikut ibu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya saya arahkan ke Pak Ustadz. Nggih Gus, monggo. Ini. Gus. Nggih, monggo. Saya bukan berarti saya pengen menginterogasi ataupun apa, punya kepentingan atau apa, tidak. Saya merasa dilecehkan di sini, saya dilecehkan, dihina saya di sini. Saya ditipu di sini, dihapusi.
gitu loh. Orang kita sudah janjian siang ketemu di rumahnya Bu Mus, ingin apa menjelaskan saya pengen menerima penjelasan dari Mbak Wulan, kenapa kok jenengan minta satu keluarga pindah ke sini? Tanpa, bukan berarti saya minta dihargai enggak, seenggaknya sekecil biji sawi lah atau biji jagung lah, harusnya ngasih kepercayaan sama saya. Terus jenengan menganggap saya apa gitu loh. Kenapa tiba-tiba jenengan pindah ke sini tanpa ada kabar dari untuk saya, terus jenengan tiba-tiba pindah dengan alasan katanya tidak mau menanggung malu di depan atau di sampingnya tamu tetangga-tetangga di sana. Nah, alasannya kenapa jenengan pindah ke sini? Gini Gus, saya sudah merasa bunek, pikiran saya buntu. Padahal makin lama kandungan si Wulan itu makin besar. Saya semakin malu, semakin tertekan pikiran saya. Padahal Gus, saya tidak untuk selamanya di sini nanti. Ini hanya saya menyingkiri aib yang akan terjadi. Kalau memang nanti kandungan si Wulan sudah mencapai saat-saat kelahiran, sesudah lahir cucu saya akan kembali ke tempat semula, Gus. Gitu. Alasannya nggak masuk akal. Paling enggak kan harusnya kan kita kan sudah sepakat mau membongkar semua itu pernyataan dari Mbak Wulan gitu. Dan sekarang saat ini di rumah jenengan ya, bukan di rumah Bu Mus ya. Mumpung ketemu kayak gini. Rumah peninggalan Mbak Wulan, saya menagih janjinya, katanya mau menjelaskan siapa yang meniduri sampean sehingga sampean hamil. Hah? Kenapa sampean cuma diam nunduk lirik sana lirik sini? Coba matur kan ke Gus Nur, coba matur, barangkali nanti Gus Nur bisa memberi jalan setelah kamu itu mau ngomong. Maturo Wulan, maturo. Kenapa Pak kok melotot-melotot kayak gitu Pak? Oh, tidak, supaya dia tegas memberi kejelasan. Ya nggak boleh kayak gitu caranya, nggak boleh ngancem-ngancem kayak gitu. Itu. Terus tadi waktu saya masuk, kenapa sampean terasa gelisah gitu, kenapa? Kok celinguk kayak orang maling kayak gitu, padahal rumah sampean sendiri? Nggak ada apa-apa, Gus. Cuman saya heran dan saya bingung sebenarnya. Kenapa Gus Nur sampai tahu alamat rumah baru yang saya ini, padahal saya sudah sepakat dengan keluarga saya bahwa kepindahan saya itu tidak boleh diketahui siapapun, Gus, kecuali hanya keluarga saya. Tiba-tiba Gus Nur sudah sampai ke halaman rumah saya. Gemetar hati saya, ngeredek. Ya mau tidak mau karena sudah kebacut ya tetap aja saya terima, Gus. Dan saya mohon setelah Gus Nur sampai di rumah ini, saya mohon keberadaan saya di sini itu jangan diceritakan kepada baik tetangga-tetangga rumah saya yang dulu rumahnya Bu Mus itu maupun kepada masyarakat di sekitar sana, Gus. Karena saya bertujuan setelah cucu saya ini nanti lahir, saya akan kembali ke rumah saya semula, ke rumahnya Bu Mus. Itu. Oke. Di sini saya melihat rumah sampean bagus, besar. Belakangnya cutek ada hiasan-hiasan kayak gitu, keren kan? Dan ornamen-ornamen yang di lingkungan sini klasik semua, terasa kuno, dan ada hal yang aneh saja gitu loh. Kenapa sampai menyimpan keris juga dan ada foto perempuan itu, nggak tahu itu foto siapa? Itu masih adik saya, Gus. Kenapa foto adik di situ? Ya kan dulu ini rumah-rumah orang tua, jadi kan masih jadi satu dengan saya toh, Gus. Nah sekarang dia pindah di Yogyakarta karena sudah disunting orang. Oke.
Foto adik ya, tapi kok nggak mirip ya sama sampean ya? Ya namanya keluarga. Kadang ayam aja satu, telur ada yang satu, telur putih semuanya Dan setengah layar. Bu Mus pernah ketemu nggak sama ini perempuan? Belum, Belum pernah. belum Gus. Oke, saya nggak mau panjang lebar. Begini saja. Sudahlah, kalau memang Bu Mus dan keluarga sini tidak bisa menjelaskan, atau Mbak Wulan tidak bisa menjelaskan siapa yang telah menghamilimu, saya serahkan semua ini, saya sudah putus asa. Gitu. Tapi saya masih butuh pertolongan Gus Nur. Butuh pertolongan. Iya, untuk mengungkap kasusnya si Bulan ini. Oke, saya memahami sampean butuh pertolongan. Makanya sampean tadi WA ke saya, kirim alamat ini dan Sherlock ke alamat ini. Akhirnya saya datang menemukan rumah ini. Oh, jelas. Sudah ketahuan. Kenapa, Pak? Yang pasti dengan kata-kata Gus Dur seperti itu, informasi alamat rumah saya itu berarti dari istri saya. Iya. Ibu, gimana toh Bu? Ibu kita ini keluarga. Berarti ibu tidak bisa menyimpan rahasia. Ibu tidak bisa menjaga aib bapak. Kan Maksudnya kita aib bapak gimana maksudnya? kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat. Enggak, masalah ini kan bukan aib bapak, aibnya Mbak Wulan. Maksudnya membuat malu bapak yang di sana itu, membuat malu keluarga. Oke. Kita sudah sepakat pindah rumah tidak diketahui siapapun dan jangan sampai bocor. Tapi ternyata ibu nggak bisa dipercaya memberitahu alamat. Saya tidak memberitahu siapapun Bi, kecuali Gus Nur. Karena saya masih membutuhkan pertolongan Gus Nur. Dengan alasan seperti itu, ya masuk akal, saya juga terima. Tapi suatu saat pasti bocor ke yang lain-lain. Itu pasti. Nah, Dan itu pasti saya yang akan membocorkan kepada siapapun. Dan malam ini saya akan datang ke tempatnya Al untuk memberitahu bahwa saya sudah menemukan di mana Wulan. Gus, saya mohon Gus. Mohon apa? Mohon apa? Nggak bisa, ini harus. Jangan sampai. Dah gini aja. Sampean kalau tidak suka dengan cara saya, bilang saja di depan saya, Pak. Nggak usah berbelit-belit, ya dek. Beres, Pak. Saya tadinya mau menyerahkan masalah ini di keluarga sampean, karena saya sudah capek. Tapi dengan adanya saya dipermainkan kayak gini, saya semangat, saya mencari tahu siapa sih dalangnya sebenarnya. Tuh. Karena ada feeling saya, Pak, sesuatu yang mengganjal di kasus ini, di masalah ini. Tapi Gus, kalau bisa saya mohon, jangan sampai alamat rumah saya baru ini diketahui oleh siapapun. Yang sudah Gus Nur sudah tahu, tidak apa-apa, saya terima itu. Tapi jangan merembet ke. Oke, gini, kalau sampai mengikuti koridor yang saya lakukan sekarang, saya bisa welcome. Tapi kalau sampean berbelot, kabur lagi, meninggalkan rumah ini, ya awas. Hah? Baik, saya janji Om, saya janji Gus. Ya. Hanya dengan Gus Nur, Ya. saya tidak akan pindah lagi dari rumah ini. Dan saya setelah cucu saya nanti lahir, saya akan kembali ke tempat semula, tempat Bu Mus sana. Oke. Janji sampean tidak akan meninggalkan rumah ini sampai urusan ini selesai. Dan saya berjanji, saya menjamin semua ini, saya menjamin ini akan saya tuntaskan, saya janji Bu. Ya. Saya membantu lillahi ta'ala, saya membantu mati-matian untuk sampean. Terima kasih Ya. Gus. Ya. Saya akan membantu sampai semua ini selesai sebelum anak itu lahir. Itu janji saya. Matur nuwun Gus, Itu. matur nuwun. Ya. Dah itu aja. Karena waktunya sholat, persiapan, saya akan sholat. Ini sudah manjing asar.
Saya akan ke sini besok. Janji saya akan ke sini besok. Dan malam ini saya akan ke rumahnya Mas Al. Itu. Udah saya pamit saja, Bu. Mohon maaf mic-nya. Ya. Terima kasih. Saya pamitan dulu. Terima kasih, Gus. Ya. Kita pulang. Setan. Kita sholat asar dulu. Ini nggak beres ini Ustadz ini. Kita langsung pulang yuk. Ayo sahabat-sahabat, terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih waca sholawate.